Depdiknas pada tahun 2002 menyatakan bahwa materi matematika dan penalaran matematika merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, di mana materi matematika dipahami melalui penalaran dan penalaran dipahami dan dilatihkan melalui belajar materi matematika. Selama mempelajari matematika di kelas, aplikasi penalaran sering ditemukan meskipun tidak secara formal disebutkan. Hal ini dikenal dengan belajar bernalar. Untuk itu, contohnya yaitu yang pertama, untuk menentukan hasil dari 7 tambah 8 berdasarkan pengetahuan yang sudah dimiliki, di mana 7 tambah 3 hasilnya 10 dan 8 hasil dari 3 tambah 5. Hal ini menyebabkan bahwa para siswa diharapkan dapat menyimpulkan bahwa 7 tambah 8 itu hasilnya sama dengan 7 tambah 3 tambah 5 ataupun 10 tambah 5 yaitu tetap 15. Untuk contoh yang kedua, jika Johan berumur 10 tahun dan Amir berumur 2 tahun lebih tua, maka para siswa diharapkan dapat menentukan umur Amir itu 10 tambah 2 sama dengan 12 tahun. Sehingga Graf pada tahun 1982 menyatakan bahwa proses berpikir yang berusaha menghubung-hubungkan fakta-fakta atau evidensi-evidensi yang diketahui menuju kepada suatu kesimpulan. Kemampuan bernalar tidak hanya dibutuhkan oleh para siswa ketika mereka belajar matematika maupun mata pelajaran lainnya, namun sangat dibutuhkan setiap manusia di saat memecahkan masalah ataupun di saat menentukan suatu keputusan. Oleh karena itu, dikenal bahwa penalaran ini dibagi menjadi dua, yaitu induktif dan deduktif. Yang pertama yaitu induktif. Induktif merupakan suatu kegiatan atau suatu proses, suatu aktivitas berpikir untuk menarik suatu kesimpulan atau membuat suatu pernyataan baru yang bersifat umum, general, berdasarkan pada beberapa pernyataan khusus yang diketahui benar. Sehingga pendapat John Stuart Mill yang sudah diterjemahkan Soekardijo pada tahun 1988 ke dalam bahasa Indonesia menyatakan bahwa induksi atau induktif merupakan suatu kegiatan budi di mana kita menyimpulkan bahwa apa yang kita ketahui benar untuk kasus-kasus khusus juga akan benar untuk semua kasus yang serupa dengan hal tersebut tadi untuk hal-hal tertentu. Selanjutnya yaitu penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah suatu penalaran yang berpangkal pada suatu peristiwa umum yang kebenarannya telah diyakini dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat lebih khusus. Pada penalaran deduktif, suatu rumus, teorema, ataupun dalil tentang jumlah besar sudut-sudut suatu segitiga telah dibuktikan dengan menggunakan atau melibatkan teori maupun rumus matematika sebelumnya yang sudah dibuktikan kebenarannya secara deduktif. Hal ini sejalan dengan keputusan Depdiknas pada tahun 2002 yang menyatakan bahwa unsur utama pekerjaan matematika adalah penalaran deduktif yang bekerja atas dasar asumsi, yaitu kebenaran suatu konsep atau pernyataan diperoleh sebagai akibat logis dari kebenaran sebelumnya. Selanjutnya yaitu indikator dalam penalaran. Menurut Romadina dalam Herdiana yang merujuk pedoman teknis peraturan Dirjen Dikdasmen Depdiknas nomor 506-C-Kep-PP-2004 yang merinci indikator kemampuan penalaran matematis sebagai berikut. Yang pertama, menyajikan pernyataan matematika secara lisan, tertulis, gambar, dan diagram. Yang kedua, mengajukan dugaan. Yang ketiga, melakukan manipulasi matematika. Yang keempat, kesimpulan, menyusun bukti, serta memberikan alasan atau bukti terhadap kebenaran solusi. Yang kelima, menarik kesimpulan dari pernyataan. Yang keenam, memeriksa kesahihan suatu argumen. Dan yang ketujuh, menemukan pola atau sifat dari gejala matematis untuk membuat generalisasi. Selanjutnya yaitu indikator penalaran deduktif menurut Sutjadi Kusumaningrum 2017 sebagai berikut. Yang pertama, menyusun bukti terhadap kebenaran solusi. Yang kedua, mampu memeriksa kesahihan suatu argumen. Dan yang ketiga, mampu menarik kesimpulan dari pertanyaan atau pernyataan matematika dalam soal matematika. Selanjutnya, indikator penalaran deduktif menurut Aji dan Rustika dalam Kusumaningrum 2017 sebagai berikut. Yang pertama, mampu mengajukan dugaan. Yang kedua, mampu melakukan manipulasi matematika. Dan yang ketiga, mampu menemukan sifat atau pola untuk menganalisis situasi matematika.
Sebagian besar ahli pendidikan matematika menyatakan bahwa masalah merupakan suatu pertanyaan yang harus dijawab dan direspon. Namun mereka menyatakan juga bahwa tidak semua pertanyaan otomatis akan menjadi masalah. Suatu pertanyaan akan menjadi masalah hanya jika pertanyaan itu menunjukkan adanya suatu tantangan atau challenge yang tidak dapat dipecahkan oleh suatu prosedur rutin yang sudah diketahui oleh si pelaku. Maka, untuk menyelesaikan suatu masalah diperlukan waktu yang relatif lebih lama dari proses pemecahan soal rutin biasa. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, ada 4 langkah penting yang harus dilakukan, yaitu memahami masalahnya, yang kedua, merencanakan cara penyelesaiannya, yang ketiga, melaksanakan rencana, dan yang terakhir, menafsirkan hasilnya. Di samping itu, ada beberapa strategi pemecahan masalah lainnya yang sudah dikenal dan dikemukakan para ahli pendidikan matematika. Beberapa strategi yang sering digunakan menurut Polya 1973 dan PASMEP 1989 diantaranya dapat dilihat di bawah ini. Yang pertama, mencoba-coba. Selanjutnya, membuat diagram. Selanjutnya, mencoba pada soal yang lebih sederhana. Selanjutnya, membuat tabel. Selanjutnya, menemukan pola. Selanjutnya, berpikir logis. Selanjutnya, bergerak dari belakang. Selanjutnya, mengabaikan hal yang tidak mungkin. Indikator pemecahan masalah matematika. Indikator dalam pemecahan masalah matematika menurut Badan Standar Nasional Pendidikan atau BNSP adalah sebagai berikut. Yang pertama, menunjukkan pemahaman masalah. Yang kedua, mengorganisasi data dan menulis informasi yang relevan dalam pemecahan masalah. Yang ketiga, menyajikan masalah secara matematika dalam berbagai bentuk. Yang keempat, memilih pendekatan dan metode pemecahan masalah secara tepat. Yang kelima, mengembangkan strategi pemecahan masalah. Yang keenam, membuat dan menafsirkan model matematika dari suatu masalah. Yang ketujuh, menyelesaikan masalah matematika yang tidak rutin. Menurut Polya, sebagaimana dikutip oleh Zakaria DKK bahwa terdapat 4 langkah dalam pemecahan masalah matematika, yaitu yang pertama memahami masalah, yang kedua membuat rancangan pemecahan masalah, yang ketiga melaksanakan rancangan pemecahan masalah, dan yang keempat memeriksa hasil kembali. Selanjutnya, komunikasi matematika. Komunikasi dalam matematika sangat besar karena saat para siswa mengkomunikasikan ide, gagasan atau konsep matematika, mereka belajar mengklarifikasi, memperhalus dan menyatukan pemikiran. Kusumah dikutip Jazuli 2009 menyatakan bahwa komunikasi merupakan bagian yang sangat penting dalam pembelajaran matematika. Beberapa contoh kegiatan komunikasi di kelas yaitu catatan harian pembelajaran matematika, laporan pemecahan masalah atau investigasi dan laporan kesalahan. Menurut ILOS, The Intended Learning Outcomes dikutip Armiati 2009, komunikasi matematika adalah suatu keterampilan penting dalam matematika, yaitu kemampuan mengekspresikan ide-ide matematika secara koheren kepada teman, guru, dan lainnya melalui bahasa lisan dan tulisan. Komunikasi matematika menurut NCTM adalah kemampuan siswa dalam menjelaskan suatu algoritma dan cara unik untuk pemecahan masalah. Kemampuan siswa mengonstruksikan dan menjelaskan sajian fenomena dunia nyata secara grafis, kata-kata atau kalimat, persamaan, tabel dan sajian secara fisik atau kemampuan siswa memberikan dugaan tentang gambar-gambar geometri. Dikutip Jazuli 2009. Komunikasi matematis sangat penting karena matematika tidak hanya menjadi alat berpikir yang membantu siswa untuk mengembangkan pola, menyelesaikan masalah dan menarik kesimpulan, tetapi juga sebagai alat untuk mengkomunikasikan pikiran, ide dan gagasan secara jelas, tepat dan singkat. Selanjutnya, indikator komunikasi matematika. Indikator kemampuan siswa dalam komunikasi matematis pada pembelajaran matematika menurut NCTM Nur Azizah 2009-23
Yang pertama, kemampuan mengekspresikan ide-ide matematika melalui lisan, tertulis, dan mendemonstrasikannya serta menggambarkannya secara visual. Yang kedua, kemampuan memahami, menginterpretasikan, dan mengevaluasi ide-ide matematika baik secara lisan ataupun bentuk visual lainnya. Yang ketiga, kemampuan dalam menggunakan istilah-istilah, notasi-notasi matematika dan struktur-strukturnya untuk menyajikan ide, menggambarkan hubungan-hubungan, dan model-model situasi. Menurut Jihad 2008, indikator kemampuan komunikasi matematis meliputi kemampuan siswa. Yang pertama, menghubungkan benda nyata, gambar, dan diagram ke dalam ide matematika. Yang kedua, menjelaskan ide, situasi, dan relasi matematika secara lisan atau tulisan dengan benda nyata, gambar, grafik, dan aljabar. Yang ketiga, menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika. Yang keempat, mendengarkan, berdiskusi, dan menulis tentang matematika. Yang kelima, membaca dengan pemahaman ataupun presentasi matematika tertulis. Yang kelima, membuat konjektur, menyusun argumen, merumuskan definisi dan generalisasi. Yang ketujuh, menjelaskan dan membuat pertanyaan tentang matematika yang telah dipelajari. Sekian, terima kasih.